Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfan Hafiz Meswara dengan NIM 2111076 dari kelas IFB 3B Prodi Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Mulia Balikpapan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang etika profesi di dalam bidang IT. Nantinya saya akan menjelaskan 3 hal. Yang pertama adalah pengertian dan tujuan dari etika profesi. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang profesi yang ada di dalam bidang IT. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang kejahatan-kejahatan yang ada di dalam bidang IT. Oke, kita masuk ke dalam materi pertama, yaitu pengertian dan tujuan etika profesi. Sebelum kita masuk ke dalam pengertian etika profesi, alangkah baiknya untuk mengetahui tentang apa itu etika dan apa itu profesi. Yang pertama adalah etika. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti sikap, cara berpikir, watak kesesuaian atau adat. Selain itu, etika juga memiliki arti lain, yaitu sebuah ilmu yang membahas perbuatan baik atau buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia. Lalu, apa sih profesi itu? Profesi merupakan sebuah jabatan pekerjaan yang menuntut suatu keahlian, keterampilan, dan keilmuan tertentu yang disertai dengan aturan yang harus dipenuhi sebagai sebuah ketentuan. Jadi, kesimpulannya adalah etika profesi merupakan sebuah sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat. Lalu, tujuan etika profesi itu apa sih? Nah, tujuan dari etika profesi yang pertama, dengan adanya etika, kita dapat menjelaskan dan menetapkan tanggung jawab klien, institusi, dan masyarakat pada umumnya. Tujuan yang kedua, dengan adanya etika profesi, kita dapat mencerminkan pengharapan moral-moral dari komunitas. Dan tujuan yang ketiga, dengan adanya etika profesi, kita dapat membantu dalam menentukan apa yang harus diperbuat, serta menjaga kelakuan dan integritas dari tenaga ahli profesi. Lalu, materi yang kedua adalah profesi dalam bidang IT. Contoh profesi yang ada di dalam bidang IT yang pertama adalah programmer. Programmer merupakan sebutan untuk seseorang yang membuat sebuah aplikasi untuk klien. Kliennya itu dapat berupa perusahaan, instansi, atau perorangan. Lalu, contoh yang kedua adalah IT support. IT support merupakan pekerjaan IT yang mewajibkan seseorang agar dapat mengatasi masalah umum pada komputer. Contohnya seperti menginstal software, perbaikan hardware, dan membuat jaringan komputer. Lalu, contoh profesi yang ketiga adalah sistem analis. Sistem analis merupakan profesi yang memiliki keahlian untuk menganalisa sistem yang akan diimplementasikan. Lalu, contoh selanjutnya adalah database administrator, merupakan sebuah profesi yang mengharuskan seseorang untuk memiliki keahlian untuk dapat mendesain, mengimplementasi, memelihara, dan memperbaiki database. Lalu, contoh yang terakhir adalah web designer. Web designer merupakan sebuah profesi yang mengharuskan seseorang untuk memiliki keahlian dalam membuat desain yang menarik secara visual untuk sebuah situs website. Selanjutnya adalah kejahatan dalam bidang IT. Apabila kita tidak memiliki etika profesi, maka akan terdapat sebuah kejahatan-kejahatan yang dapat terjadi dari luar ataupun dari dalam. Nah, berikut adalah contoh kejahatan yang pertama. Kejahatan yang pertama adalah unauthorized access. Unauthorized access adalah salah satu jenis cybercrime ketika seseorang melakukan tindakan penyusupan atau memasuki sebuah sistem jaringan secara ilegal atau tanpa izin dari pemilik sistem jaringan tersebut. Contoh yang kedua adalah illegal contents. Illegal contents merupakan sebuah tindakan cybercrime, yaitu memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar atau tidak etis. Salah satu contoh besarnya adalah penyebaran dari pornografi. Contoh yang ketiga atau kejahatan yang ketiga adalah data forgery. Data forgery merupakan sebuah tindak kejahatan yang memiliki tujuan untuk memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang ada di internet. Biasanya pelaku akan menyerang institut atau lembaga yang memiliki situs berbasis web database. Kejahatan yang keempat adalah hacking. Hacking merupakan sebuah kegiatan menerobos masuk secara ilegal oleh hacker ke program komputer milik orang lain.
Lalu kejahatan selanjutnya adalah carding. Carding merupakan sebuah tindakan atau kegiatan penipuan di mana seorang pelaku akan mencuri nomor kartu kredit orang lain dan menggunakannya dalam transaksi perdagangan di internet. Lalu kejahatan yang terakhir adalah cyberstalking. Cyberstalking merupakan sebuah tindakan kriminal yang dilakukan seseorang dengan metode penguntitan atau teror yang bertujuan untuk melecehkan, mengancam, hingga mendapatkan informasi dari korban. Cyberstalking merupakan tindakan kriminal yang dianggap melarang hak privasi dari seseorang. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Saya minta maaf apabila ada kesalahan-kesalahan baik itu dari materi atau kesalahan pengucapan kata. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.